Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Hadir Mahana. Saya sekarang di kelas 10 SMA Negeri 1 Kabupaten Kabupaten Indramayu. Saya di sini ingin menjelaskan menerangkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Lalu ada penyebab korupsi. Penyebab korupsi terdapat dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Lantas, apa penyebab dari kedua faktor tersebut? Mari kita ketahui bersama-sama. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah salah satu faktor penyebab korupsi yang muncul dari diri pribadi seseorang. Hal itu umumnya ditandai dengan adanya sifat manusia yang tergolong ke dalam dua aspek, di antaranya berdasarkan aspek perilaku individu. Terdapat beberapa aspek perilaku individu dengan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sifat tamak atau rakus, yang kedua ada moral yang kurang kuat, yang ketiga ada gaya hidup konsumtif, dan berdasarkan aspek sosial. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal terdapat beberapa aspek, di antaranya aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Lalu ada dampak korupsi bagi negara. Dampak korupsi terhadap suatu negara. Korupsi adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan sejumlah dampak negatif, di antaranya melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, meningkatkan kemiskinan, menurunnya investasi, meningkatkan ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Selain itu, korupsi memberikan dampak buruk yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia dari berbagai lini kehidupan, mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta juga pada lingkungan hidup. Berikut ini terdapat beberapa dampak korupsi terhadap ekonomi dengan mencakup: yang pertama, penurunan produktivitas; yang kedua, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi; yang ketiga, rendahnya kualitas barang yang biasa bagi publik; yang keempat, menurunkan pendapatan dari sektor pajak; dan yang terakhir ada utang negara meningkat. Selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi berjumlah 9, namun di sini saya hanya akan membahas 3. Berikut pembahasannya. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memasukkan nilai. Lebih luas, contoh kejujuran secara umum di masyarakat ialah dengan selalu berkata jujur. Jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum atau sebagai masyarakat umum dengan membayar pajak. Yang kedua ada integritas. Integritas secara sederhana dimaknai sebagai tindakan atau perilaku baik yang konsisten. Dengan kata lain, seseorang yang berintegritas baik sendiri maupun di depan publik memiliki konsistensi pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang sesuai dengan hati nurani, etika dan dalam banyak sosial yang berlaku. Integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat. Nilai-nilai ini dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. KBBI mendefinisikan integritas sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, sehingga integritas seringkali dikaitkan dengan karakter yang dimiliki seseorang. Lalu ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure.
baik pada level budaya, individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Selain itu, akuntabilitas publik dalam arti yang lebih fundamental merujuk pada kemampuan seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Selanjutnya, bagaimana penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Contoh perbuatan anti korupsi yang mencerminkan nilai kejujuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan. Yang kedua, tidak menyontek atau menyalip pekerjaan orang lain. Yang ketiga, tidak memanipulasi data pada suatu pekerjaan. Yang keempat, bersikap arif dan bijaksana dalam pengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah upaya apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya perilaku korupsi di masyarakat. Yang pertama adalah pendidikan etika dan nilai-nilai integritas. Yang kedua, peran keluarga dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, pengenalan keterbukaan dan akuntabilitas. Yang keempat, memberikan teladan. Yang kelima, pengenalan hukum dan sistem pengawasan. Yang keenam, peningkatan kesadaran sosial. Dan yang ketujuh adalah penguatan keterlibatan masyarakat. Lalu, upaya apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya perilaku korupsi di sekolah? Yang pertama, siswa berlatih melalui praktik kejujuran. Yang kedua, siswa berlatih mengoreksi sendiri tugas atau latihan. Yang ketiga, siswa berlatih mengidentifikasi karakter jujur. Yang keempat, sekolah memberikan ekstrakurikuler khusus. Dan yang terakhir ada siswa dan guru memahami manfaat kejujuran dan disiplin. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.